Ormas Islam adalah organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang keislaman. Mereka biasanya bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dakwah, dan juga kesehatan. Yang tujuannya untuk membantu umat Islam agar bisa hidup terdidik, lebih baik, dan lebih dekat dengan ajaran Islam. Oke, balik lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa Ormas Islam itu mempunyai peranan yang sangat besar bagi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya hubungan antara Ormas Islam dan juga pemerintah itu? Apakah selalu sejalan gitu dengan pemerintahan atau bahkan adanya gesekan-gesekan tertentu yang sering muncul gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini, dalam video ini, kita sama-sama bahas dan renungkan apa saja sih kira-kira yang menjadi tantangan atau permasalahan Ormas Islam di Indonesia. Berikut adalah gambaran permasalahan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tekanan dari birokrasi dan pemerintah. Yang kedua, kompromi soal negara. Yang ketiga, dunia pendidikan yang harus berkompromi. Yang keempat, dakwah itu menjadi rutinitas. Yang kelima, terjadinya konflik dan hilangnya semangat pengorbanan. Yang keenam, dari sektarian ke universal. Birokrasi telah mengurangi watak kemandirian umat Islam. Dan ormas Islam cenderung hanya untuk penyambung suara pemerintah saja, gitu. Sementara kepentingan umat Islam itu akan diperhatikan ketika sejalan atau ketika sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, contohnya gitu ya. Contoh simpelnya, ketika ada tim sepak bola yang ingin bermain dengan strateginya sendiri, tetapi si pelatihnya itu tidak memberikan kebebasan atau tidak memberikan kesempatan untuk si pemain sepak bola ini tuh berjalan sendiri gitu. Jadi harus tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh si pelatih ini. Jadi alhasil si tim ini tidak akan berjalan atau tidak akan bebas menentukan langkahnya karena diatur atau disuruh untuk tetap berada di jalan atau sesuai dengan keinginan si pelatih ini gitu. Nah, inilah yang terjadi dengan ormas gitu. Pemerintah itu sering memberi aturan yang membuat si ormas ini tuh tidak bisa mandiri sepenuhnya gitu. Akhirnya suara ormas itu lebih sering mengikuti suara pemerintah daripada menyuarakan kepentingan umat Islam sendiri. Seperti itu. Pada kasus berlakunya Undang-Undang Nomor 3 dan 8 Tahun 1985, Ormas Islam menetapkan bahwa Pancasila merupakan landasan dasar dengan rumusan Pancasila dan akidah Islam. Jadi Ormas Islam itu setuju dengan landasan Pancasila, akan tetapi mereka ingin tetap akidah Islam juga menjadi pedomannya gitu. Akhirnya mereka tuh mencari jalan tengah, tetap menerima Pancasila, tapi tidak juga menghilangkan atau meninggalkan ajaran Islam. Nah, jadi bentuk komprominya itu adalah kesepakatan Ormas Islam itu dengan pemerintah gitu. Jadi Ormas Islam itu sepakat bahwa tetap ditegakkan ajaran Islamnya, tapi negara juga atau pemerintah juga Pancasilanya tetap menjadi asas tunggal gitu. Jadi itulah bentuk kompromi dari soal dasar negara ini. Demikian juga yang terjadi dalam bidang pendidikan. Ketika ormas Islam itu menyelenggarakan kepentingan di bidang pendidikan, harus atas dasar kompromi dengan pemerintah, gitu, dikompromikan dengan pemerintah. Hal ini dilakukan agar tatanan sekolah yang diselenggarakan oleh ormas Islam ini dapat diakui oleh negara atau diakui oleh pemerintah, gitu. Simpelnya, ormas Islam kan banyak mendirikan sekolah-sekolah. Nah, agar diizinkan atau agar mendapat izin, itu tuh harus sesuai dengan kurikulum atau standar dari pemerintah itu gitu. Jadi sebenarnya ini tuh wajar, tapi kadang juga membuat ormas Islam itu kesulitan untuk menyesuaikan nilai-nilai Islam yang ingin diperjuangkan kayak gitu. Orientasi dakwah yang pragmatis akan memunculkan profesionalisme dan juga rutinisme. Tanpa kegiatan rutin seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, santunan anak yatim, dan panti jompo, itu akan menjadikan organisasi menjadi mandek gitu. Dulu tuh orang tuh berdakwah karena semangat beribadah, tapi sekarang bisa kita lihat dakwah itu sering dijadikan atau dijalankan kayak layaknya pekerjaan biasa gitu. Karena ada gajinya lah, karena ada jadwalnya, atau karena ada targetnya gitu. Nah, tanpa kegiatan rutin seperti pendidikan atau pelayanan sosial, ormas itu tidak akan berjalan gitu. Namun ini juga yang menjadikan masalah dakwah bukan lagi soal semangat pengorbanan gitu, tapi soal pekerjaan dan profesionalisme yang lama-lama itu akan memunculkan
elit dalam ormas gitu. Betulnya profesionalisme itu dibutuhkan agar menjadikan ormas Islam ini tumbuh menjadi organisasi yang modern gitu. Walaupun demikian, inilah yang menguburkan semangat kerakyatan yang mendasari lahirnya ormas Islam. Konflik antara orientasi material dan pengorbanan itu terjadi ketika prasarana sosial. Misalkan pendidikan dan rumah sakit gitu ya. Nah, kalangan umat Islam atau ormas ini memerlukan biaya, baik untuk fasilitas maupun untuk menggaji karyawan. Nah, jadi orang itu sekarang bekerja bukan karena semangat perjuangan atau ibadah, tetapi untuk kehidupan. Nah, kasus ormas Islam yang memperebutkan fasilitas yang tersedia itu merupakan bukti bahwa telah merosotnya perjuangan aktivis ormas itu gitu. Nah, jadi misalkan karena berebut fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, atau jabatan, itu tuh orang-orang yang dulunya bekerja karena ibadah itu, atau karena semangat perjuangan gitu ya, sekarang itu lebih banyak yang bekerja karena ingin mencari nafkah. Gitu. Ini tuh menunjukkan bahwa semangat pengorbanan di kalangan aktivis ormas itu sudah mulai menurun atau berkurang. Pada awal berdirinya, ormas Islam itu dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat umat. Tetapi karena terlalu fokus pada kelompok sendiri, kadang muncul cara berpikir yang sempit atau memisahkan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, batas-batas itu tuh semakin pudar dan sebenarnya ini menjadi kesempatan gitu untuk ormas agar bisa lebih terbuka dengan berpikir secara luas, secara kemanusiaan, untuk kemanusiaan gitu, untuk umum, bukan untuk kelompok tertentu saja, seperti itu. Nah, jadi itulah sebagian kecil persoalan ormas Islam. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan ini adalah cerminan bagi kita semua gitu. Jika tidak segera dibenahi, maka ormas Islam itu bisa kehilangan peran utamanya sebagai pelayan umat. Tapi, jika kita bisa belajar dan mengambil insight dari masalah-masalah ini, juga mencari solusi tepat gitu ya, yang tepat, ormas Islam itu bisa menjadi kekuatan besar untuk masa depan umat gitu. Semoga dengan renungan ini bisa memberi wawasan untuk kita dan semangat untuk ikut menjaga juga membangun ormas Islam agar tetap menjadi cahaya bagi masyarakat.